Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal waqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jika Anda penggemar hewan dan ingin sekali memelihara hewan, ketahuilah dahulu beberapa hewan yang dilarang dipelihara menurut ajaran agama Islam, dan itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu diketahui, jangan Anda pelihara 6 jenis hewan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hewan jenis anjing. Anjing adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam, karena termasuk anjing itu yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing itu juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing itu untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 ghirah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Memelihara anjing di dalam rumah juga tidak akan masuk ke rumah kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak akan masuk malaikat-malaikat yang menurunkan keberkahan dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu jelas pernah diriwayatkan tatkala malaikat Jibril alaihissalam berjanji akan berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditunggu-tunggu kedatangan malaikat Jibril belum sampai datang. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah makhluk Allah, yaitu malaikat, tidak pernah berdusta dalam hal janji. Setelah itu Rasulullah melihat seekor anjing di dalam rumahnya yang masuk secara diam-diam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu ardoh, istrinya, "Ya Aisyah, sejak kapan anjing itu datang ke dalam rumah ini?" Setelah diusir, barulah malaikat Jibril alaihi salam datang mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, binatang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipelihara adalah ular. Dari penjelasan Imam Syafi'i di atas telah dijelaskan bahwa memelihara ular hukumnya diharamkan. Jenis ular apapun jika dipelihara tetap diharamkan, karena ular adalah hewan melata
dan bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ular memerintahkan kita untuk membunuh ular jika bertemu ular, bukan untuk dipelihara. Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Adapun yang ketiga, yaitu burung elang. Burung elang menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam karena selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin bitairi bijanahatin illa umamil ilal akhiril ayat." Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat Islam juga seperti kamu. Surat Al-An'am ayat 38. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Adapun jenis binatang yang keempat yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipelihara, yaitu tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh sebab itu Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya. Dilarang untuk memelihara tikus dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lain mengapa tikus sampai dilarang untuk dipelihara juga karena tikus adalah membawa penyakit. Adapun yang kelima, yaitu burung gagak. Burung gagak di sini dimaksud adalah burung gagak yang putih punggung dan perutnya adalah hewan yang tidak boleh dipelihara di dalam rumah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di atas, bahwa burung gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dan tidak memelihara burung gagak karena burung gagak bukanlah hewan yang mendapat keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu tidak ada alasan yang menjelaskan lebih, karena hal tersebut hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keenam, hewan yang dilarang dipelihara di rumah kita, yaitu cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada di dalam dan berkeliaran di rumah. Hewan ini dilarang untuk dipelihara dengan khusus. Meskipun ada di rumah, seharusnya cicak itu dibunuh saja. Mengutip pendapat Ummu Syari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Sahabat Buya Helmi, itulah 6 jenis hewan yang dilarang dipelihara di rumah kita dan dilarang untuk dilestarikan di rumah kita. Bagi pencinta hewan, ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kita menuju keberkahan, bukan membawa kita menuju ke mudaratan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.